Alhamdulillah al-malik ad-dayan wassalatu wassalamu ala Muhammadin sayyidi waladil adnan wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ini ala marri zaman wa ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladhi la nabiyya ba'dahu. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wadhkuru idh ja'alakum khulafa'a min ba'di qaumi Nuhin wa zadakum fil khalqi basta fadhkuru ala Allahi la'allakum tuflihun. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan berganti tahun semakin jauh kita meninggalkan masa kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan dengan demikian semakin dekatlah kita kepada masa akhir zaman. Suka ataupun tidak, itulah hukum dari Allah, sunatullah yang pasti berlaku kepada kita semua umat manusia. Generasi demi generasi manusia silih berganti untuk berkompetisi memperlihatkan karyanya yang terbaik di dunia ini dalam perjuangannya mewujudkan tugas kewajiban sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala dan khalifah-khalifahnya di muka bumi ini. Sebagaimana Allah telah memperingatkan kepada kita, wadhkuru idh ja'alakum khulafa'a min ba'di qaumi Nuh wa zadakum fil khalqi basta fadhkuru ala Allahi la'allakum tuflihun. Dan ingatlah oleh kamu sekalian di waktu Allah Subhanahu wa taala menjadikan kamu sebagai pengganti sesudah lenyapnya kaum Nuh, dan Allah Subhanahu wa taala telah melebihkan kekuatan tubuh dan perawakanmu daripada Nuh itu. Maka ingatlah nikmat-nikmat Allah supaya kamu mendapat keberuntungan. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, alam yarau kam ahlakna min qablihim min qarnin makkannahum fil ardi ma lam numakkil lahum wa arsalna as-samaa'a 'alaihim midrara wa ja'alna al-anhara tajri min tahtihim wa ahlaknahum bi dhunubihim wa ansha'na min ba'dihim qarnan akharin. Yang artinya, apakah mereka tidak memperhatikan berapa banyak generasi yang telah kami binasakan sebelum mereka, padahal generasi itu telah kami teguhkan kedudukannya mereka di muka bumi, yaitu keteguhan yang belum pernah kami berikan kepadamu, dan kami curahkan hujan yang lebat atas mereka, dan kami jadikan sungai-sungai mengalir di bawah mereka. Kemudian kami binasakan mereka karena dosa-dosa mereka sendiri, dan kami ciptakan sesudah mereka generasi yang lain. Pada ayat di atas Allah menginformasikan kepada kita bahwa generasi keempat adalah generasi baru yang datang setelah kamu, menggantikan kaum yang sebagian besarnya telah binasa karena banjir. Allah beri keistimewaan kepada mereka, memiliki postur tubuh lebih kuat dari generasi sebelumnya. Dan pada ayat yang kedua Allah mengingatkan suatu hukum sejarah sebagai ketetapan sunatullah tentang timbul tenggelamnya, bangkit dan runtuhnya peradaban suatu generasi umat dan bangsa manusia. Peralihan generasi itu terus berlangsung sampai hari kiamat, dan sampai hari ini telah sampai pada masa kita, generasi yang sedang bersiap mengambil alih, melanjutkan estafet perjuangan. Perjuangan generasi sebelumnya yang sudah berlangsung. Mereka inilah populer disebut dengan generasi milenial. Sebagai sebuah keniscayaan dan
sunnatullah, peralihan generasi dan pergantian kepemimpinan di muka bumi ini, termasuk tema yang sering diungkap oleh Al-Quran dengan menggunakan tema istiqlal, pergantian generasi kepemimpinan, sedang generasi para penggantinya disebut dengan khalifah, khulafa dan khalaif. Sebagai contoh dalam Al-Quran, wa'adallahu alladhina amanu wa 'amilus solihati la yastakhlifannahum fil ardh kama istakhlafa alladhina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahum alladhi irtadha wa la yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna wa man kafara ya'budunani la yushrikuna bi syai'a wa man kafara ba'da dhalika fa ulaika humul fasiqun. Dan Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kamu dan mengerjakan amal-amal yang saleh, bahwa Dia sungguh-sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di muka bumi, sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa. Dan sungguh Dia akan meneguhkan bagi mereka agama yang telah diridhoinya untuk mereka, dan Dia benar-benar akan menukar keadaan mereka sudah mereka dalam ketakutan menjadi aman sentosa. Mereka tetap menyembahku dan tiada menyekutukanku dengan sesuatu apapun. Dan barang siapa yang tetap kafir sudah janji itu, maka mereka itulah orang-orang yang fasik. Tetapi yang terpenting peringatan Al-Quran adalah tentang karakteristik dan kualitas para generasi tersebut, di mana peralihan generasi dan kepemimpinan tidak selamanya berlangsung linear, tetapi seringkali terjadi secara spiral dan regresif. Sidang Allah, Allah berfirman, wa qatta'nahum fil ardi umama minhum as-salihun wa minhum duna dhalik wa balawnahum bil hasanati was sayyi'ati la'allahum yarji'un. Faqala min ba'dihim khalfun warithul kitaba ya'khuduna 'arada hadha al-adna wa yaquluna sayughfaru lana wa iyya'tihim 'aradun mithluhu ya'khudhuhu alam yu'khadh 'alayhim mithaqul kitabi alla yaqulu 'ala Allahi illa al-haqq wa darasu ma fihi wad-darul akhiratu khairul lil ladzina yattaqun afala ta'qilun. Yang artinya, dan kami bagi mereka di dunia ini menjadi beberapa golongan. Di antaranya ada orang-orang yang saleh, dan di antaranya ada yang tidak demikian. Dan kami uji mereka dengan yang baik-baik dan juga dengan yang buruk-buruk agar mereka kembali. Maka datanglah sesudah mereka generasi yang jahat, yang mewarisi Taurat, yang mengambil harta benda dunia yang rendah ini, dan berkata, kami akan diberi ampun. Dan kelak jika datang kepada mereka harta benda dunia sebanyak itu pula, niscaya mereka akan mengambilnya juga. Bukankah perjanjian Taurat sudah diambil dari mereka, yaitu bahwa mereka tidak akan mengatakan terhadap Allah kecuali yang benar, padahal mereka telah mempelajari apa yang tersebut di dalamnya, dan kampung akhirat itu lebih baik bagi mereka yang bertakwa. Maka apakah kamu sekalian tidak mengerti? Secara lebih spesifik disebut oleh Al-Quran pada surat Maryam ayat 59 bahwa datangnya generasi yang rusak itu adalah generasi yang memilih jalan hawa nafsu dan hedonisme daripada jalan ketaatan. Faqala min ba'dihim khalfun adha'u shalah wattaba'u syahawati fasawfa yalqawna ghayya. Maka datanglah sesudah mereka pengganti yang jelek, yang menyia-nyiakan salat dan memperturutkan hawa nafsunya, maka mereka kelak akan menemui kesesatan. Sidang Jumat rahimahullah, ayat-ayat di atas berbicara tentang peralihan generasi yang menyedihkan, di mana generasi pendatang tidak mampu menjaga warisan kekayaan, kemuliaan dan yang ditinggalkan nenek moyang mereka yang telah dibangun dengan fondasi dan nilai-nilai wahyu yang dibawa oleh para nabi sebelum mereka. Apa yang diungkapkan Al-Quran tentang pergantian generasi dan perubahan karakter serta budaya hidup pada umat-umat terdahulu mengandung pelajaran dan peringatan berharga bagi umat Nabi Muhammad SAW yang dipersiapkan sebagai umat terakhir dari perjalanan umat manusia, di mana karakteristik umatnya adalah tidak ada lagi kepemimpinan para nabi dan rasul-rasul
karena sudah diakhiri dengan wafatnya Nabi terakhir Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka terlatih untuk mewarisi nilai-nilai agung berupa sumber ajarannya yang ditinggalkan kepada mereka, yaitu kitab dan sunnah Nabi. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, artinya, aku tinggalkan kepada kalian dua pusaka, ya, yang jika kalian pedomani dengan sekuat tenaga, niscaya kalian tidak akan tersesat selama-lamanya, yaitu kitab Allah dan sunnah Nabi. Di sisi lain, Al-Quran juga mengingatkan bahwa generasi demi generasi yang lahir dari rahim umat Islam ini senantiasa bercampur di tengah mereka tiga kelompok generasi umat yang mempunyai karakteristik yang berbeda-beda kualitasnya. Sebagaimana firman Allah, "Tsumma awrasna al-kitaba alladziina istafaina min 'ibadina, faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairati bi idznillah, dzalika huwal fadlul kabir." Yang artinya, kemudian kitab itu kami wariskan kepada orang-orang yang kami pilih di antara hamba-hamba kami. Lalu di antara mereka ada yang menganiaya diri sendiri, dan di antara mereka ada yang pertengahan, dan di antara mereka ada pula yang lebih dahulu berbuat kebaikan dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang demikian itu adalah karunia yang amat besar. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, mengacu kepada uraian para mufassir bahwa kelompok generasi umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang zalim li nafsi atau yang menganiaya diri sendiri adalah mereka yang meninggalkan kewajiban dan tanggung jawabnya kepada agama dan umat, dan sebaliknya senantiasa melanggar apa yang dilarang kepada mereka. Kelompok generasi pewaris yang muktasib, pertengahan atau biasa-biasa saja adalah mereka yang generasi yang merasa cukup puas dengan telah mampu menunaikan apa yang menjadikan kewajiban pokok pribadi mereka dan meninggalkan apa yang diharapkan agama kepada mereka, tapi tidak mempunyai kesadaran dan kepekaan terhadap tanggung jawab kolektif mereka sebagai pemimpin umat. Kesalahan mereka baru sebatas mengamalkan pada yang wajib dan meninggalkan yang haram, tanpa dibarengi kegairahan atas tanggung jawab sosial dan kolektif mereka. Sebagaimana belum peduli menghidupkan kebaikan-kebaikan dan pengorbanan yang bersifat sukarela dan pengabdian. Sedang kelompok generasi ketiga diistilahkan oleh Al-Quran dengan sebutan sabiqun bil khairat, yaitu generasi pejuang dan kelompok yang semangatnya adalah berlomba dan berkompetisi dalam kebaikan. Sidang rahimakumullah, kita semua tentu berharap bahwa peralihan generasi itu berpindah dan berlanjut pada generasi-generasi yang berkelas sabiqun bil khairat, generasi pelopor bukan pengekor, generasi pejuang bukan pemalas, generasi pemenang bukan pengundang, generasi yang mampu berkarya bukan hanya bercerita. Mereka lah yang mendapat jaminan Al-Quran bahwa di tangan generasi seperti itulah kejayaan dan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala yang besar akan dilimpahkan kepada mereka. Namun, sidang rahimakumullah, keberhasilan dan tidaknya membangun generasi yang sabiqun bil khairat, yang berkarakter sabiqun bil khairat, tergantung kepada kesungguhan kita mempersiapkannya, mendidik dan membinanya. Kebangkitan generasi para pejuang dan pemenang tentu adalah dipersiapkan, bukanlah suatu kebetulan. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza